Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas tentang Al-Mahdi dan keadilan yang sampean harapkan, ya. Sebenarnya sudah sering saya mengulas masalah ini, ya. Tetapi kayaknya dari narasi-narasi yang dibangun seolah-olah apa yang saya katakan ini tidak mengandung kebenaran sama sekali. Gitu. Karena apa? Seperti yang dikatakan dalam Jangka Jayabaya, Gawangsit misalkan, dan dari jongko-jongko kitab-kitab kuno, ini sudah mengatakan sebagaimana yang disebut dalam hadis misalkan, ya, bahwa keadilan akan terpenuhi di atas muka bumi ini saat hadirnya Sang Kinasih Sadro Piningit atau Al-Mahdi. Tentu seperti itu, seperti yang digambarkan dalam hadis misalkan. Lalu seperti yang saya narasikan di video yang telah lalu, ya, bahwa saat ini pemerintahan saat ini merupakan implementasi, ya, seperti yang saya narasikan di video yang lalu. Tetapi kalau menilai dari pemahaman sampean-sampean seolah-olah saat ini justru di zaman kezaliman seperti itu, ya. Bahkan justru membalik keadaan yang dulunya dianggap zalim itu justru menjadi yang dianggap adil semacam itu, ya. Sehingga sampai kapanpun sampai tidak akan bisa melihatnya seperti yang saya lihat seperti itu, ya. Karena apa? Karena sampean sudah tertutup dengan kebencian. Seolah-olah saat ini bukan pemimpin yang sampean anggap adil semacam itu, ya. Padahal sampean selalu membuat narasi seolah-olah pemimpin saat ini zalim, kemudian membuat framing atau menggiring opini seolah-olah biar masyarakat tidak menyukai dan akhirnya melengsarkan. Seperti itu keinginan sampean. Tapi saya sangat yakin bahwa Pak Jokowi sebagai implementasi dari kemunculan Al-Mahdi, saya sangat meyakini Pak Jokowi tidak bisa dilengsarkan. Kenapa? Saya sangat meyakini Pak Jokowi merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Tentu jika sampean berusaha untuk menggulingkannya, untuk melengsarkannya, maka tangan-tangan Al-Mahdi yang tidak sampean ketahui itu akan bergerak secara senyap seperti itu, ya. Lalu mengapa saya katakan demikian? Agar sampean berpikir logis, terbuka hati, nurani sampean yang mengatakan bukan keinginan atau apapun itu yang bersinggungan dengan keinginan nafsu sampean semacam itu, ya. Oleh karena itu sering saya katakan untuk berpikir dengan pijakan dasar yang dipahami oleh umat muslim sebagai petunjuk yang paling benar menurut Allah, yaitu Al-Quran semacam itu.
Ini sudah ditegaskan, ya. Oleh karena itu, jika sampean sudah diberi pemimpin yang sebenarnya yang sampean harapkan seperti itu, lalu sampean mengkufurinya, lalu bagaimana sampean akan bersyukur? Sedang sampean dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, sampean tidak tahu. Bukankah sudah dijelaskan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sampean menarasikan bahwa Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang layak dicontoh, lalu mengapa saat sekarang ini sudah diberikan pemimpin yang penjiwaannya seperti Khalifah Umar, sampean menolaknya karena sampean tidak merasa suka, karena sampean membencinya semacam itu? Apakah keterpilihan Pak Jokowi ini karena rekayasa? Seperti yang sampean narasikan. Bukankah yang membuat hoax Ratna Sarumpait dipukuli semacam itu, kemudian yang menarasikan Pak Jokowi anak komunis, anak PKI, anak Cina? Bukankah ini sebenarnya sesuatu yang tidak benar? Tetapi mengapa sampean paksakan? Bukankah sebenarnya fitnah-fitnah itu sudah benar dikatakan dalam Al-Quran lebih besar dosanya daripada pembunuhan? Kalau sampean tahu bahwa itu ajaran agama, lalu mengapa menjadikan agama seolah-olah membenci Pak Jokowi itu ajaran agama? Bukankah di dalam Al-Quran tidak ada petunjuk-petunjuk untuk seseorang membenci terhadap seorang yang lainnya? Oleh karena itu, mulailah berpikir, wahai sampean-sampean yang mau berpikir. Jangan-jangan sampean selama ini berjalan di jalan yang salah, jalannya setan, tetapi sampean tidak merasakan sama sekali, seolah-olah sampean berjalan di jalan Allah semacam itu. Ya, mengapa saya katakan Pak Jokowi merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi? Saya meyakini bahwa kemunculan Al-Mahdi yang sampean tunggu-tunggu tidak akan terwujud, ya. Istilahnya Al-Mahdi tidak akan muncul seperti yang sampean harapkan, ya. Yang sampean anggap Al-Mahdi benar-benar muncul secara terang-terangan, kemudian membawakan sampean untuk memberikan uang misalkan, ya, semacam itu. Saya sangat meyakini jika Al-Mahdi tidak muncul secara terang-terangan. Tetapi saya sangat meyakini jika saat ini sebenarnya Al-Mahdi sudah muncul, sudah bergerak walaupun dalam senyap, walaupun tanpa ada pujian dari sampean-sampean. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya keterpilihan Al-Mahdi hanya untuk menepati janji Allah pada suatu saat nanti akan dimunculkannya, ya, Nabi Muhammad sebagai Al-Mahdi, ya, semacam itu, untuk memperlihatkan janji Allah yang akan segera dilaksanakan, semacam itu. Ini keyakinan saya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Saya sangat yakin hal itu. Oleh karena itu, mengapa saya narikan Pak Jokowi sebagai implementasi? Coba lihatlah. Jika sampean menginginkan Indonesia menjadi mercusuarnya dunia, lalu mercusuarnya dunia itu semacam apa?
Bukankah saat ini pembangunan yang masif dilakukan oleh Pak Jokowi, baik berupa infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan, tol laut, dan lain-lain, ini sudah diakui dunia. Bahkan dalam survei dunia, Pak Jokowi termasuk 12 atau 13 dari orang muslim yang berpengaruh di dunia. Bukankah secara otomatis di dunia Pak Jokowi sangat terkenal semacam itu? Bukankah ini sudah menjadikan Indonesia menjadi mercusuar? Lalu harapan apa lagi yang sampean harapkan terhadap kemunculan Al-Mahdi itu? Apakah sampean mengharapkan seperti kemenangan Taliban saat ini, yang seolah-olah menjunjung agama Allah semacam itu? Tapi kalau melihat kisah, ada seorang yang bernama Aisyah kalau nggak salah, dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Apakah ada ajaran Al-Quran untuk memotong hidung dan telinga dalam Al-Quran? Lalu kalau tidak ada, mengatasnamakan bahwa sesuatu ini perintah yang mana? Sebab dalam Al-Quran tidak ada ajaran yang semacam itu. Bukankah di dalam Al-Quran hanya mengatakan, wahai istri-istri Nabi dan keluarga Nabi yang wanita, disuruh untuk memanjangkan jilbab mereka, memanjangkan semacam itu, tetapi tidak sesuatu yang harusnya kelihatan, seperti muka semacam itu, telapak tangan semacam itu. Lalu mengapa ada ajaran yang melebihi dari perintah Allah itu sendiri, yang mengatasnamakan seolah-olah itu ajaran agama? Saya melihatnya tidak ada dalam Al-Quran ayat yang mengatakan seseorang disuruh untuk memotong hidung dan telinga terhadap seseorang yang lemah. Bahkan bukankah dalam Al-Quran sudah mengatakan bahwa anak-anak, perempuan, orang tua ini harusnya dilindungi? Bukankah dalam Al-Quran juga boleh mempekerjakan seseorang asing, katakanlah yang beragama yang non-muslim, ya, dengan cara-cara yang baik, juga membayar upahnya sebelum keringatnya semacam itu? Dalam Al-Quran saya hanya melihat jika ada non-muslim atau apapun itu, ya, tetapi yang memusuhi dakwah muslim misalkan dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, misalkan sholat, kemudian puasa, dan jelas-jelas membuat perkara, ya ini baru sampai boleh mengangkat senjata untuk berperang. Tetapi bukan perang provokasi semacam itu. Sebenarnya Islam tidak menganjurkan menjadi seseorang yang provokator, ya. Sebab apa? Pada dasarnya provokasi kebanyakan merupakan hoax dan itu fitnah macam itu. Islam tidak membenarkan untuk meraih keadilan dengan cara-cara yang tidak adil macam itu. Kalau tidak percaya, lihat ajaran dalam Al-Quran dari ayat Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas terakhir, sampai baca. Apakah ada anjuran itu? Tapi kalau mempelajari, jangan diambil sepotong-sepotong ayat kemudian
untuk membentuk argumen, membenarkan suatu argumen dengan memanipulasi ayat-ayat dengan memotong ayat di tengah-tengahnya misalkan, sehingga makna dari ayat itu akan tidak sempurna macam itu ya. Berhati-hatilah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.